Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat Nganjuk atau FPMN menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Nganjuk. Mereka menuntut transparansi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang dinilai syarat penyimpangan. Selain menyoroti teknis pelaksanaan MBG, para demonstran juga menuding adanya oknum yang memanfaatkan program untuk kepentingan pribadi. Mereka mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Menanggapi tuntutan tersebut, pimpinan DPRD kemudian mengundang perwakilan FPMN untuk berdialog di ruang rapat Garuda Gedung DPRD Nganjuk. Pertemuan berlangsung sekitar 1 jam dan membahas berbagai keberatan dari masyarakat. Tati Deru Cahyono, Ketua DPRD Nganjuk, mengatakan DPRD akan membuka ruang transparansi dan memeriksa ulang seluruh proses pelaksanaan MBG. Memang sesuai apa yang kita sampaikan dalam orasi tadi, bahwa hari ini kita aksi di DPRD. Tentu pertama akan saya sampaikan kenapa alasannya kok ke DPRD. Karena ketika kami menelusuri tentang program MBG ini, ternyata gak enak siapa yang bertanggung jawab di tingkat kabupaten. Coba teman-teman kalau tahu di mana siapa yang paling bertanggung jawab. Nah, itulah kami secara otomatis aksinya ke DPR, karena DPR ini juga secara otomatis dia punya fungsi dan tugas kewajiban adalah mengawasi segala program dari pemerintah dan menerima segala aspirasi dari masyarakat. Makanya kami ke sini. Nah, terkait tentang makan bergizi gratis yang mungkin saya soroti pertama adalah bergizi tadi. Nah, dari bahasa bergizi ini ya pasti enak nilai gizi dan lain sebagainya. Terus aku ngecek neng lapangan, roto-roto itu 6.000, roto-roto ya yang saya lihat. Tapi memang sudah saya sampaikan kepada pengawas, terutama dari fraksi Gerindra, sampaikan Pak Pujianto, tolong diawasi ini. Tapi ketoknya kok perubahan kok pancet aja. Jadi umpama dirubah menune, jenisnya umpama apa ya, tahu diganti apa dan lain sebagainya, itu aja. Tapi kok pancet nilainya. Nah, apa ki wis disetel apa piye? Lah inilah yang saya persoalkan. Makanya salah satu di antaranya pertama itu tadi soal menunya wis standar, terus kemudian pelaksanaannya kok gak bareng. Ini program nasional loh, dan teruntuk untuk seluruh anak-anak di Indonesia. Lah aplikasi kok enek sing urung. Lah ternyata kendalanya apa? Gumti modal. Gak iso bangun dapur. Ya makanya tuntutan kita peranankan pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah berperanan kan iso membantu permodalannya melalui bank, kurta apa dengan rekomendasi pemerintah daerah. Harapan saya itu supaya adil. Nah, terakhir dari penjelasan tadi semuanya, maka kami menyimpulkan inginnya begini. Karena demi mencapai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, program ini tujuan adalah anak-anak kita seluruh Indonesia. Dan sing urung kebagian ya tolong diberikan secara rapel sesuai dengan sopo mulainya program itu. Misalnya tadi yang disebut di Nguyu, mungkin di mana yang belum, termasuk Paten Rawai baru dengan saulan, pialanya saulan lebih dari itu kira-kira. Terima kasih. Tadi kami menemui dari Forum Peduli Masyarakat Nganjuk, Pak Yati CS, terkait dengan MBG, makan gratis. Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang disampaikan. Pertama, terkait dengan ketidaksesuaian, yang menurut informasi ada yang cuma 6.000. 6.000. Tadi sudah dijelaskan bahwa terkait dengan itu disampaikan oleh teman-teman minimal 8.000 sampai 10.000 untuk kelas SD, kelas 4 sampai SMP SMA itu kan 10.000. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu kan memang porsinya 8.000. Ketika nanti menjumpai hal semacam itu, nanti dari teman-teman maupun dari Satgas maupun dari pengelola itu kan nanti sudah disampaikan, kalau tidak sesuai dengan yang disampaikan maka akan ada peringatan pertama, pembekuan sampai pencabutan. Ini kita kawal bersama. Kemudian juga terkait masukan-masukan yang lain teknisnya supaya nanti memperlibatkan ahli-ahli
mulai ahli gizi, ahli masak, ahli pangan, dan lain-lain tadi kan disampaikan secara teknis kepada tim supaya nanti dalam pelaksanaan evaluasi, pelaksanaan MPG di Kabupaten Nganjuk khususnya tetap berjalan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Kami juga ikut mengawal, DPRD juga ikut mengawal, nanti kami sampaikan kepada teman-teman seluruh anggota DPRD untuk ikut mengawasi, mengawal, kontrol di dapilnya masing-masing. Ketika ada permasalahan-permasalahan itu secepatnya kita komunikasikan, kita koordinasikan, dan ada solusi terkait dengan yang ketika kalau ada permasalahan. Harapan kami di Kabupaten Nganjuk tetap aman, terkendali, seperti apa yang diharapkan. Tadi ada forum peduli masyarakat Nganjuk, menjumpai hal semacam itu nanti akan kita lihat bersama-sama supaya tidak terjadi apa yang disampaikan oleh beliau. Oke? Aksi berlangsung tertib dan dikawal ketat aparat kepolisian. FPNN berharap DPRD menindaklanjuti hasil dialog dan memastikan program nasional ini berjalan sesuai tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak tanpa penyimpangan. Dari Nganjuk, Dewa Mahendra, ALTV melaporkan.